Dini hari berikutnya, Seng Busi datang memanggil Chen Ping untuk berangkat. Seng Jiahui tersipu dan lari keluar kamar Chen Ping. Melihat penampilan putrinya, Seng Busi tertawa. Chen Ping sangat baik kepada keluarga Seng, dan Seng Busi tidak punya imbalan apapun, kecuali membiarkan putrinya menemani Chen Ping. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Seng Jiahui juga menyukai Chen Ping. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Seng Busi yang meminta Seng Jiahui melakukan ini. Chen Ping mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar kamar, dia pasti merasa sedikit malu ketika dia benar-benar makmur. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah gadis kecil itu melayani Anda dengan baik tadi malam. Seng Busi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa Seng Jiahui dikirim oleh Seng Busi. Jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi saya sedang mengembara dan tidak punya cara untuk memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sekali tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiling dan Ji Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka sudah menikah dan telah melakukan segalanya, Chen Ping tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi, mungkin. Tanda seru. Saat itu, Chen Ping juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Chen, jangan stres. Merupakan berkah darinya bahwa putri saya dapat disayangi oleh Tuan Chen. Sekalipun kita tidak pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Hubungan. Dengan kemampuan Tuan Chen, anak-anak di masa depan pasti bisa melakukan hal yang sama. Seng Busi sama sekali tidak peduli apakah Chen Ping bisa menikahi Seng Jiahui, meskipun mereka tidak bertemu. Dia bahkan ingin Seng Jiahui mengandung anak Chen Ping, jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Seng Busi, Chen Ping tertegun sejenak. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Kuda jantan. Chen Ping tidak tahu bagaimana menjawab Seng Busi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus senang atau marah. Tuan, bisakah kita berangkat sekarang? Pada saat ini, Huo Feng datang dengan binatang badak di pelukannya, dan Bai Qian mengikutinya. Oke, ayo pergi. Chen Ping mengangguk. Setelah berjalan keluar dari Fan Cheng, Huo Feng meletakkan binatang badak tersebut, setelah membisikkan beberapa kata di telinga binatang roh binatang badak mulai berlari dengan liar. Chen Ping dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit tidak jauh dari sana, Seng Jiahui menatap kosong ke arah Chen Ping tidak jauh dari sana. Melihat punggung Chen Ping, emosiku campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam. Namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Chen Ping, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan tidur lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Bai Qian mendekati Chen Ping dan berkata dengan ekspresi lucu. Chen Ping terdiam beberapa saat melihat Bai Qian seperti itu, sudah lama sekali, dan Bai Qian masih mengganggunya. Tapi Chen Ping juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Bai Qian perlahan berubah. Bai Qian mengembangkan perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Bai Qian. Sekarang Bai Qian mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Chen Ping membiarkan Bai Qian mengikutinya. Melihat Chen Ping terdiam, Bai Qian berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang dan menemukan Seng Jiahui di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat. Mengapa kamu tidak pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Bai Qian bertanya, tidak perlu, kita hanya orang yang lewat dalam hidup. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mempercepat. Beberapa jam kemudian, Chen Ping dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah-rumah yang terlihat berantakan, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa rumah-rumah tersebut sebenarnya dibangun berdasarkan 5 unsur dan 8 trigram.
Apalagi rumah-rumah ini berbentuk lingkaran, dan di tengah-tengah lingkaran tersebut terdapat sebuah bangunan, disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Chen, disinilah letak 5 sekte besar. 5 sekte besar tersebut adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Tianluo, Sekte Luo, dianggap sebagai kepala dari 5 sekte besar, dan di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Tianhai, Haidafu, adalah yang paling kejam. 5 sekte besar ini dulunya memiliki satu nenek moyang. Belakangan perlahan berkembang menjadi 5 sekte besar. Namun, 5 sekte besar itu selalu bekerja sama. Tidak ada perbedaan antara mengikuti satu sekte. Jika apa yang terjadi di lembah roh darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Chen tidak impulsif, jika tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar. Seng Busi mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan 5 sekte utama. Oke, Chen Ping mengangguk. Chen Ping sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar. Melihat janji Chen Ping, Seng Busi membawa Chen Ping dan yang lainnya menuruni bukit tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar semuanya diselimuti formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang, keluar. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk yang bisa memasuki area utama sekte. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Seorang penjaga berteriak keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar, setelah sekte didirikan, menjadi wilayah pribadi, dan orang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Orang tahu ini, saya Seng Busi dari keluarga Seng di Fancheng. Tolong beritahu Master Sekte Luo. Seng Busi bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh dan menyerahkannya ke tangan penjaga. Koin roh, penjaga itu segera tertawa, jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, "Ternyata itu Master Seng, mohon tunggu sebentar, saya akan segera melapor ke Master Luo." Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia tidak dapat menghindari dunia sekuler, dan dia harus membuat penjaga gerbang senang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melewati gerbang. Pada saat ini, di aula 5 sekte besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah Chen Ping itu masih terbang? Aku sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya, serta berani menyerang 5 sekte besar kita. Haidafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, apakah Anda sudah merekrut 3 penguasa dan 4 raja klan binatang? Pemimpin Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang. Tidak, orang-orang ini sangat tangguh dan menolak mengakui bahwa mereka membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita. Sekte Master yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, mungkinkah 5 putra kita yang luar biasa tidak dibunuh oleh Chen Ping, dan 3 kaisar serta 4 raja tidak membantu? Kata pemimpin Sekte Luo, bagaimana mungkin? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan 5 pahlawan jatuh dari tubuh Chen Ping. Haidafu berkata, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Saat ini, seni penyamaran tidak tersedia. Kita harus lebih berhati-hati dan tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi juga tidak damai. Lembah roh darah dibantai belum lama ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Qi Pei Jia. Saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Seng Busi dari keluarga Seng di Fancheng, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan, apa yang dilakukan Seng Busi di sini. Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng, kan? Keluarga Seng juga tidak baik. Kelima putra keluarga Seng menggunakan jimat dan naskah segel keluarga Seng. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka tetap dibunuh. Beberapa pemimpin sekte sedang membicarakannya.
Pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Penjaga itu mendapat perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Seng Busi memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke aula. Baru saja masuk ke lobi, Chen Ping merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Pemimpin Sekte Luo sedikit terkejut saat melihat Chen Ping di belakang Seng Busi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Seng Busi dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Chen Ping. Hal ini membingungkan Chen Ping, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, pemimpin Sekte Luo akhirnya berbicara, Tuan Seng, saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini. Seng Busi melirik ke arah Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang pembantaian di Lembah Roh Darah. Tahu, Sekte Master Luo mengangguk tanpa malu-malu. Luo Shouhai mengerutkan kening awalnya, dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai Lembah Roh Darah. Bagaimanapun, tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang Master Sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya, yang membuat Luo Shouhai mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Seng Busi tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu bahagia. Master Sekte Luo, karena Anda tahu, maka saya akan membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Kami menemukan tempat ini berdasarkan makhluk roh. Dengan kata lain, aura dari 5 sekte besar akhirnya tetap berada di Lembah Roh Darah. Aku ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo harus menjelaskannya. Atau apakah Master Sekte Luo tahu siapa yang membantai Lembah Roh Darah? Seng Busi bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini, dan Seng Busi tidak berani menyinggung mereka. Seng Busi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai Lembah Roh Darah? Haidafu membanting meja dan berteriak keras. Seng Busi dengan cepat meminta maaf, Master Sekte Hai, saya salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Seng, kami memang pergi ke Lembah Roh Darah, tetapi ketika kami pergi, orang-orang di Lembah Roh Darah telah dibantai. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan jujur, mengapa kamu pergi ke Lembah Roh Darahku? Luo Shouhai tiba-tiba berdiri dan menanyai pemimpin Sekte Luo. Lagi pula, 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan Lembah Roh Darah, dan 5 sekte besar mengalami kesulitan untuk kembali, jadi mengapa pergi ke Lembah Roh Darah? Kami mencari dia. Master Sekte Luo menunjuk ke arah Chen Ping. Temukan aku. Chen Ping tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke Lembah Roh Darah untuk menemukannya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa kamu pergi ke Blood Spirit Valley untuk menemukanku? Chen Ping bertanya dengan bingung. Melihat Chen Ping seperti itu, pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Chen Ping tampak bingung, tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Chen Ping, Haidafu membanting meja lagi dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini. Tangkap dia dan berikan hukuman yang setimpal nanti. Maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Petik 2. Begitu Haidafu berbicara, lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Chen Ping. Siapa berani? Baiqian, hantu Gunung Setan Lao dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama, dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain.